Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi deh bersama Ustazah Kisti. Kita kali ini akan belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 KD 3.5 yang terdiri dari beberapa submateri, yaitu materi yang pertama bilangan prima, dan yang kedua faktor prima, dan yang ketiga adalah faktorisasi prima. Kemarin kita sudah tentang kelipatan dan faktor prima ya. Harus masih ingat video yang kemarin. Oke, lanjut. Nah, kita langsung saja ya. Kita ke bilangan prima. Apa sih yang dinamakan bilangan prima? Ada yang tahu tidak? Coba. Bilangan prima tuh yang seperti apa ya? Kan dalam matematika banyak ya suatu bilangan. Nah, bilangan prima itu yaitu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis dengan bilangan-bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi tidak bisa dibagi selain dua itu, hanya satu dan bilangan itu sendiri. Tidak bisa yang lainnya. Jadi tidak memiliki faktor yang lain selain bilangan itu sendiri dan satu. Nah, contohnya berapa saja bilangan prima itu? Banyak. Bilangan prima itu tak terhingga jumlahnya. Cuman kita akan menyebutkan urut dari yang terkecil. Kita lihat, kita angan-angan. Coba yang hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Ada 2, 3, 5, 7, 11, berapa lagi? 13, 17, ya 19, 23, dan masih banyak lagi. Tak terhingga ketika kita menyebutkannya, tidak ada batasnya. Kesemua bilangan itu tadi adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Tidak bisa dibagi dengan yang lain. Jadi hanya memiliki dua faktor. Yang berikutnya kita langsung akan belajar tentang faktor dan faktorisasi prima. Pada materi ini, faktor dan faktorisasi prima, ada istilah atau kata-kata faktor dalam tulisannya di situ. Ada istilah faktor. Maka yang perlu kita ingat adalah kita harus bisa menentukan faktor bilangan yang ini sudah dipelajari di video sebelumnya. Faktor bilangan. Nah, tapi kita akan cari tahu dulu pengertiannya. Sedangkan kemarin faktor bilangan sudah, sekarang faktor prima. Nah, faktor prima itu apa? Sebenarnya hampir sama dengan faktor bilangan. Cuman kalau pada faktor prima itu faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi yang dituliskan itu hanya yang bilangan prima yang tadi kita sebutkan tadi, yang tak terhingga juga batasnya. Nah, kita hanya menuliskan bilangan primanya saja tanpa menuliskan faktor-faktor yang lain. Nah, yang berikutnya faktorisasi prima. Apa ya bedanya dengan faktor prima? Ada isasinya. Apa bedanya? Hampir sama sih sebenarnya, sama-sama merupakan faktor prima. Cuman kalau di sini dalam faktorisasi prima itu bisa diartikan juga dengan menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian. Jadi nanti ada tanda kalinya, tanda atau operasi hitung kalinya. Jadi bilangan-bilangan atau faktor-faktor primanya dituliskan dalam bentuk perkalian. Jadi makanya dinamakan dengan faktorisasi prima. Berikutnya yaitu kita akan
mencari faktor prima. Bagaimana caranya mencari faktor prima? Seperti yang tadi sudah dikatakan, kita harus tahu dulu tentang faktor bilangan dulu. Kita langsung ke contoh ya. Di sini diminta tentukan faktor prima dari 15. Kita akan menggunakan cara pencacahan seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama lah, jangan langsung faktor prima dulu, tapi cari dulu faktor dari 15. Berapa? Coba siapa yang tahu? Kemarin kita sudah belajar loh. Bilangan yang membagi habis bilangan 15. Atau kata lainnya, 15 itu bisa dibagi bilangan berapa saja sih? Ayo, ada yang bisa menjawab? Iya, tepat sekali. Bisa dibagi 1. Lalu berapa lagi? 3, betul. Kemudian 5 dan masih ada satu lagi yaitu 15, tepat sekali. Jadi ada 4 faktornya dari 15 ini. Dari bilangan 15 ini memiliki 4 faktor. Tapi dari keempat itu, karena kita yang ditanyakan mencari faktor prima, maka kita tentukan mana sih yang merupakan bilangan prima? Pasti tahulah, tadi kita sudah mencacah ya bilangan prima seberapa saja. Ternyata yang merupakan bilangan prima yaitu 3 dan 5. Maka ketika sudah tahu bilangan primanya 3 dan 5, kita tinggal menuliskan dan mengambil kesimpulan bahwa faktor prima dari 15 yaitu bilangan 3 dan bilangan 5. Itulah faktor prima. Jadi hanya menuliskan faktor yang merupakan bilangan prima saja. Nah, sekarang kita akan mencari faktorisasi prima. Dalam mencari faktorisasi prima, ini agak sedikit beda ya. Kita tidak melakukannya dengan pencacahan, tapi nanti kita akan melakukan dengan pohon faktor. Seperti apa sih pohon faktor itu? Nah, pohon faktor itu sebenarnya hampir sama dengan pencacahan. Kita akan membagikan bilangan dengan faktor primanya, tapi nanti bentuknya seperti pohon. Jadi turun-temurun seperti itu. Langsung saja ya kita ke contohnya, yaitu faktorisasi prima dari 60 akan kita cari menggunakan pohon faktor. Langkah yang pertama yaitu kita tuliskan dulu bilangan 60-nya dulu. Setelah itu kita akan membagikan bilangan 60 itu dengan bilangan prima, urut dari bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima berapa yang bisa membagi habis 60? Kita urut dari yang terkecil. Dari 2 dulu kita coba. 2, kira-kira 60 dibagi 2 bisa tidak ya? Iya, bisa. Maka kita coba dibagi dengan 2. Ketika dibagi dengan 2, maka hasilnya berapa? Iya, tepat sekali 30. Setelah ketemu 30 belum selesai karena hasilnya belum 1. Kita bagi lagi dengan 2 lagi, karena kalau masih bisa dibagi 2 jangan meningkat. Kita masih tetap dibagi 2 dulu. Maka 30 dibagi 2 yaitu sama dengan berapa? Iya, betul, 15. Setelah itu kita bagi lagi dengan 2 lagi. Coba 15 dibagi 2, bisa tidak ya? Oh, ternyata tidak bisa. Ketika sudah tidak bisa, maka bolehlah kita ganti bilangan prima tapi urutan selanjutnya. Kalau bisa berurutan, jangan loncat ya. Berarti kita bagi berapa? 3? Coba. Oh, ternyata bisa, yaitu 15 dibagi 3, hasilnya berapa? Iya, betul, hasilnya 5. Maka itu hasilnya 5. Belum selesai lagi karena belum menghasilkan 1. Kita akan bagi lagi dengan bilangan prima lagi. Tapi dibagi 3 juga sudah tidak bisa. Kita meningkatlah ke bilangan prima yaitu 5. Kita bagikan dengan 5. 5 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 1. Iya, tepat sekali. Ketika hasilnya sudah 1, maka kita membuat pohon faktornya sudah cukup sampai di sini saja. Lalu bagaimana kita bisa tahu
faktorisasi prima dari 60? Gampang, yaitu kita tinggal mengalihkan seperti yang tadi ditulis dalam bentuk perkalian, mengalihkan bilangan-bilangan prima yang tadi membagi habis 60 itu dikalikan. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa faktorisasi prima dari 60 yaitu adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Tapi lebih bagus lagi ketika dituliskan karena duanya ada 2, bilangan duanya ada 2, maka kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2, 3-nya 1 kalikan 3 dan dikalikan 5. Itulah penulisan yang tepat dalam faktorisasi prima. Sudah cukup jelas semuanya? Mudah bukan? Iya, yang pasti kalian harus telaten, harus paham sama perkalian. Yang belum hafal perkalian, hafalkan terus ya, tetap semangat supaya kedepannya belajar matematika lebih menyenangkan. Seperti itu. Cukup sekian ya, tadi kita sudah belajar tentang materi KD 3.5 ada bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Untuk yang selanjutnya, nanti kita akan ke video berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.